Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, di kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan dalam rangka melanjutkan pembicaraan tentang Al-Quran. Al-Quran ini kalau kita lihat, dia terdiri dari ayat, surat, dan juz. Kenapa kata ini selalu diulang? Karena memang 3 komponen inilah yang menjadi tolak ukur utama yang dijadikan sebagai petunjuk buat manusia oleh Sang Pencipta. Al-Quran ini Allah turunkan secara berangsur-angsur, ayat demi ayat. Dari beberapa ayat menjadi surat, dari beberapa surat menjadi juz, dari beberapa juz menjadilah Al-Quran yang dijadikan sebagai panduan petunjuk bagi manusia. Nah, yang menarik di sini, ayat Al-Quran ini terbagi menjadi 2 macam. Macam pertama dikelompokkan menjadi ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini adalah ayat-ayat alam. Karena dia turunnya berangsur-angsur, maka ayat kauniyah ini mewakili tentang alam. Nah, judul-judul surat di dalam Al-Quran ini ada 114 surat, yang mana semua bercerita mewakili tentang alam. Dari 114 surat ini, di situ menjadi 3 bagian. Judul suratnya secara kauniyah, dia mewakili tentang manusia. Makanya di situ di dalam judul surat ada Al-Imran lelaki, ada An-Nisa perempuan, ada Yunus nabi dan rasul, ada Yusuf nabi dan rasul, ada Muhammad nabi dan rasul mewakili manusia. Ayat kauniyah juga berbicara tentang alam. Makanya kalau kita buka judul surat, dia bercerita tentang bulan, bintang, matahari, gunung, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, judul surat ini mewakili tentang binatang. Secara umum disebut Al-An'am. Lebih spesifiknya lagi disebutlah salah satu contohnya misalnya semut, gajah, dan lain sebagainya. Nah, ini ayat Al-Quran ditinjau dari sudut pandang kauniyah, yaitu alam. Lalu yang kedua, ayat Quran bentuknya seperti kauliyah. Kaul, kata-kata Allah, firman, wahyu, perkataan. Nah, kauliyah ini melahirkan 7 macam bentuk warna. Yang pertama dikelompokkan menjadi ayat kauliyah, bentuk pertama disebut seperti ayat mutasabihat. Yang kedua ayat muhkamat. Yang ketiga disebut ayat muqatta'ah. Yang keempat disebut bentuk warnanya verbal. Yang kelima disebut bayan. Yang keenam disebut numerik. Dan yang ketujuh disebut mantik. Ini muatan dari ayat-ayat kauliyah. Ayat kauliyah di sini ternyata mempunyai pesan yang sangat dalam. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, mari kita telaah lebih mendalam lagi. Apa sih ayat Al-Quran yang disebut ayat Al-Quran? Bentuknya ayat-ayat mutasabihat. Mutasabihat di sini artinya bisa diartikan sebagai ayat-ayat yang samar atau ambigu, yang mana ketika untuk memahami dan mengetahui ayat-ayat ini membutuhkan penafsiran lagi untuk apa? Memperkuat pemahaman di dalam ayat-ayat mutasabihat.
Jadi ayat mutasabihat ini ayat-ayat yang unsur muatannya samar. Terus yang kedua, ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat di sini apa? Ayat-ayat muhkamat di sini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai arti sangat jelas. Perintahnya sudah jelas, tidak perlu lagi ditafsirkan, tidak perlu lagi diperdebatkan. Karena mutlak sih perintahnya. Yang ketiga, ayat-ayat muqatta'ah. Ayat-ayat muqatta'ah di sini adalah ayat-ayat yang terpenggal. Ayat yang terpenggal terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf. Maka kalau kita buat kelompok, berapa saja surat yang diawali ayat muqatta'ah 1 huruf? Ada 3 surat. Surat apa saja yang diawali dengan 2 huruf? Banyak sekali. 3 huruf juga banyak. Nah, huruf-huruf di dalam ayat-ayat muqatta'ah ini mempunyai makna yang dalam. Dan dibutuhkan kesiapan lahir dan batin secara totalitas untuk memahami ayat-ayat muqatta'ah ini. Mana contoh yang 1 huruf? Shad, surat 38. Mana contoh ayat muqatta'ah yang 2 huruf? Yasin, Toha, Hamim. Mana contoh ayat muqatta'ah yang 3 huruf? Alif Lam Mim. Yang 4 huruf? Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Mim Ra. Yang 5 huruf cuma 1, surat Maryam ayat 1. Kaf Ha Ya Ain Shad. Inilah ayat-ayat muqatta'ah. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kalau ayat Al-Qur'an di sini diartikan secara arti bahasa Arab, memiliki arti keajaiban. Secara bahasa Ibrani memiliki arti tanda. Berarti semua yang tertera di dalam Al-Qur'an, baik secara muhkamat, mutasabihat, muqatta'ah, verbal, bayan, mantik dan numerik, dia mempunyai pesan-pesan tersendiri untuk manusia. Makanya Quran disebutlah huda linnas, petunjuk buat manusia. Kalau ayat Al-Quran kita tinjau dari sudut pandang verbal. Apa itu verbal? Verbal itu lisan, bisa diartikan seperti itu. Bisa juga diartikan verbal itu khayalan. Bisa juga diartikan sebagai oral. Atau verbal ini bisa juga diartikan sebagai linguistik atau bahasa. Verbal secara lisan, makanya ayat Quran ini disebut verbal karena lisan kata-kata Allah yang diturunkan melalui malaikat kepada Nabi Muhammad dari perintah Allah Subhanahu wa taala berbentuk verbal, yaitu firman, kata-kata Allah. Kenapa Al-Quran secara verbal ini, ayat secara verbal bisa diartikan khayalan? Karena di dalam Al-Quran itu pun bercerita dunia yang belum kita alami. Apa contohnya? Tentang sorga, tentang neraka. Seolah-olah ini dunia khayal. Kenapa? Karena saat ini kita hidup di dunia. Realitanya kita hidup di dunia. Ketika kita sudah berakhir dan meninggal nanti, kita akan masuk ke alam barzah yang disebut dunia khayal. Maka dunia khayal yang dibicarakan ini, surga, neraka, akan menjadi realita. Dan dunia yang sekarang kita tinggali, kita sedang alami, akan menjadi cerita. Maka kalau kita baca Al-Quran secara arti, Al-Quran ini melahirkan banyak warna ilmu pengetahuan. Apa itu oral? Ya yang diomongin, yang dibicarakan. Dari mulut ke mulut. Dan tidak pernah habis ketika ilmu Al-Quran dibicarakan. Ketika ilmu Al-Quran dikaji. Ketika ilmu Al-Quran dibedah.
dan dipelajari. Contoh hal, pernahkah kita berpikir kenapa di samping Al-Quran di lembarannya dikasih hurufnya ain, bukannya huruf-huruf yang lain? Kenapa bukan huruf fa, bukannya to, bukannya qaf, tapi dikasih samping Al-Quran dikasihnya ain? Karena itu sebagai simbol ain itu, simbol ilmu, amal, dan ibadah. Ilmu melahirkan pengetahuan, amal menceritakan tentang pekerjaan secara manusia, ibadah berkaitan ritual pribadi manusia dengan sang penciptanya. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, perbal ditinjau secara linguistik atau bahasa akan melahirkan banyak ilmu pengetahuan. Di antaranya melahirkan tentang pengetahuan secara kognitif, psikologi, dan antropologi. Ini ayat ditinjau dari sudut pandang perbal saja. Yang mana kognitif ini bercerita tentang proses berpikir seseorang tentang sesuatu, yang mana proses berpikirnya akan melahirkan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuannya ini bisa dimanipulasi, bisa diperbanyak. Contoh hal, sejarah zaman Rasulullah SAW ketika Nabi Nuh alaihissalam menciptakan perahu. Akhirnya terpikirlah perahu selam, perahu layar. Ini contoh sederhana. Alat transportasi. Ini bentuk pengembangan dari satu penemuan alat transportasi. Nah, manipulasi pengetahuan ini melahirkan melalui lahirnya atau keluarnya, terciptanya melalui dari apa? Dari aktivitas manusia tersebut dalam bentuk proses cara mengingat, cara menganalisa, dan memahami. Ketika dia sudah melalui 3 proses tersebut, mengingat, menganalisa, dan memahami, maka dia bisa memanipulasi pengetahuan dari apa yang pernah dia lakukan. Ini kognitif. Kalau psikologi, seperti yang kita ketahui, melahirkan ilmu pengetahuan tentang perilaku dan fungsi mental manusia. Yang mana proses mental ini melalui prosedur ilmiah. Lalu antropologi. Antropologi ini berasal dari bahasa Yunani, anthropos, yang artinya manusia atau logos. Yang mana manusia itu bernalar, berakar, dan berpikir. Lalu secara etimologis menjadi antropologi. Yang berarti mempelajari manusia, baik secara pribadi, baik secara masyarakat, ataupun budaya. Maka dari sinilah lahir tentang kebudayaan, pariwisata, dan lain sebagainya. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah berkata di dalam surat 49 ayat 13. Di situ Allah berkata, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Di dalam surat 49 ayat 13 di sini Allah berkata, Hai manusia, Allah itu menciptakan manusia itu dari 2 bentuk jenis lelaki dan jenis perempuan. Yang mana itu diciptakan dari kelompok, dari suku, dari ras, dari bangsa yang berbeda-beda. Tujuannya satu, lita'arafu, untuk saling mengetahui satu sama lain dan mempelajari ilmu pengetahuan. Lahirlah amaliyah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka lahirlah ilmu kebudayaan. Ulama terdahulu sudah mencontohkan ketika kita mau secara linguistik atau bahasa.
Saudara-saudara semua yang berbahagia, apa itu perbal? Perbal itu berasal dari kata kerja yang mengandung arti tindakan, keberadaan, pengalaman, yang mana satu sama lain saling berkaitan. Inilah perbal, asal katanya perba, yaitu kata kerja. Saudara-saudara semua yang berbahagia, lalu ayat ditinjau secara arti bayan. Ini tadi ayat muqatta'ah, mutasabihat, muhkamat, perbal. Sekarang bayan. Apa itu bayan? Bayan itu bayana yubayyinu tabyinan, penjelasan. Makanya semua yang ada itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya perintahnya itu Iqra. Ada penjelasan tentang segala macam hal, ada dalam Quran. Pertanyaannya, maukah manusia mengikra? Maukah manusia mempelajari? Maukah manusia mengamati? Bayan ini adalah penjelasan sesuatu makna yang tersirat di balik ayat-ayat yang tersurat. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, itu ayat secara bayan. Lalu ayat secara numerik. Numerik itu adalah simbol, kumpulan simbol yang merepresentasikan tentang angka yang sama. Inilah numerik. Mana landasan hukumnya? Surat 74 ayat 30. Alaiha tis'atashar. Rahasia kebesaran Allah di balik angka 19. 1 sampai 9 plus 0 atau 19 malaikat penjaga. Maka numerik ini berbicara tentang simbol-simbol. Makanya Quran pun ada simbol-simbolnya. Simbolnya ada ain, ada footnote dan lain sebagainya. Banyak simbol-simbol di dalam Al-Quran yang mana kita tidak pernah pertanyakan. Mulai sekarang manfaatkan para guru kita, manfaatkan para kiai kita, manfaatkan para profesor kita. Tanya sama kiai, tanya sama profesor, tanya sama ustadz. Ada pesan apa di balik simbol-simbol Al-Quran ini? Karena menciptakan satu pertanyaan yang bermutu itu tidak mudah. Demi untuk mendapatkan jawaban yang berkualitas. Jadi menciptakan pertanyaan yang bermutu saja tidak mudah. Untuk apa? Untuk mendapatkan jawaban yang berkualitas. Kalau cuma asal nanya sih gampang. Makanya ketika ditanya setelah pengajian, setelah kajian, setelah belajar, ustadz atau guru bertanya, apakah ada yang ditanya? Mereka akan bingung bertanya apa. Karena apa? Menciptakan pertanyaan yang bermutu demi untuk mendapatkan jawaban yang berkualitas itu tidak mudah. Yang terakhir, ayat secara mantik. Mantik ini apa? Mantik ini adalah ilmu yang membahas alat formula berpikir. Sehingga orang yang menggunakannya ini terselamatkan dari cara-cara berpikir dan sudut pandang yang keliru, yaitu ilmu logika. Contoh ilmu logika apa? 2 tambah 2, 4. Orang Betawi bilang 2 tambah 2, 4. Orang Arab bilang 2 tambah 2, 4. Orang Sunda bilang 2 tambah 2, 4. Orang Batak bilang 2 tambah 2, 4. Orang suku apapun, bangsa apapun, ketika dia ditanya 2 tambah 2 akan berkata 4. Cuma yang membedakan cara penyebut bilangannya saja. Mungkin kalau Sunda 4. Kalau Arab arba'ah. Kalau Inggris 4. Tapi pada maknanya menyatukan persepsi dan sudut pandang yang keliru. Maka ilmu angka, ilmu pasti. Maka di dalam Al-Quran di sini ada yang namanya ilmu angka. Di dalam Al-Quran di sini ada yang namanya ilmu numerik. Di dalam Al-Quran di sini ada yang namanya ilmu mantik. Yang mana ilmu ini lahir dari serpihan yang namanya ayat
yang ditinjau dari sudut pandang ayat-ayat kauliyah. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, serta teman-teman semua yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari Al-Quran, janganlah kita mempelajari Al-Quran cuma dari satu arah saja. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari Al-Quran dari satu sudut pandang saja, maka seolah-olah Al-Quran ini mengajarkan ajaran yang kaku. Seolah-olah ketika kita mempelajari Al-Quran dari satu sudut pandang saja, seolah-olah Al-Quran ini mengajarkan pemikiran yang baku. Padahal Al-Quran ini ketika kita tinjau dari segala macam aspeknya, ditinjau dari muhkamatnya, ditinjau dari mutasabihatnya, ditinjau dari muqatta'annya, dari verbalnya, dari mantiknya, dari bayannya, dari numeriknya, maka perumpamannya seperti kendaraan, alat transportasi. Lihat, mobil, yang namanya mobil, alat transportasi memang utamanya di mesin. Tapi kalau tidak ada roda tidak akan berfungsi. Bisa, cuma nggak enak. Ada hal yang sederhana di kendaraan yang tidak ada pengaruhnya dengan mesin, tapi kalau itu tidak ada, mengganggu keselamatan kita. Contohnya spion. Spion hal sederhana, tidak mempengaruhi lajunya mesin, tidak mempengaruhi segala macam. Tetapi kalau itu tidak ada, rasanya janggal. Ketika kita mempelajari Al-Quran, cuma ditinjau dari satu sudut pandang, yaitu ayat yang melahirkan arti saja, secara bahasa, maka cara pengeksplorasian tentang ayat tersebut tergantung sejauh mana dia mengkonsumsi pengetahuan dari buku yang dia baca. Ketika dia mentafsirkan, menerjemahkan, menjabarkan, mengeksplorasikan ayat, orangnya itu minim pengetahuan, maka bentuknya akan seperti itu. Syukur-syukur ketika yang mengeksplorasikan pengetahuan, baca buku dan lain sebagainya luas, Masya Allah, masih terlihat lentur, masih terlihat bijaksana. Bayangkan kalau ada segelintir-gelintir orang yang memahami ayat Quran ditelan bulat-bulat, maka terkesan lahirlah doktrin, terkesan lahirlah dogma, pembodohan. Seperti itu. Quran ini tidak ubahnya seperti kendaraan tadi. Kalau kita lihat motor ada mesin, ada roda, bisa jalan, tapi nggak ada jok, nggak enak. Ada jok, ada mesin, ada roda, bisa jalan, tapi kalau bodinya nggak nyaman, rasanya bagaimana? Semuanya ada komplit, tapi kurang satu, spion nggak ada, rasanya kita kalau mau melihat itu segala macam repot. Al-Quran pun sama. Karena Al-Quran ini diturunkan di Mekah Al-Mukarramah, dan orang melakukan tawaf di Mekah Al-Mukarramah, yang dia kelilingi ini adalah batu. Yang mana di kesempatan yang lalu pernah saya paparkan bahwasanya batu itu adalah simbol Al-Quran. Ketika manusia tawaf, labbaik Allahumma labbaik, di situ berarti pesan simbol sederhananya apa? Manusia disuruh mempelajari Al-Quran dari segala macam sudut pandang, agar supaya apa? Agar supaya mengetahui pesan yang bisa dia petik, yang bisa dia nikmati, dan bisa dia sajikan untuk diri pribadi, keluarga, dan orang banyak. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, marilah mulai saat ini tanamkan di dalam diri kita untuk mau mengkaji apa yang tertera di dalam Al-Quran, bukan hanya dari satu arah saja. Kaji Al-Quran dari judul surat, kaji Al-Quran dari halaman, kaji Al-Quran dari baris, kaji Al-Quran dari simbol, kaji Al-Quran dari ayat secara verbal, kaji Al-Quran dari secara ayat secara muqatta'ah, dari angka dan lain sebagainya. Sangat luar biasa yang Allah katakan Quran diturunkan sebagai petunjuk buat manusia, maka akan lahirlah pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Tapi begitulah nyatanya. Saudara-saudara semua kaum muslimin yang berbahagia, inilah Al-Quran ketika ditinjau dari sudut pandang ayat.
Saya kira untuk saat ini cukup. Insya Allah di kesempatan yang lain akan saya sampaikan tentang tema dan kajian yang berbeda. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur sapa yang salah, sudut pandang yang salah, dan ada mungkin yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Salam takjim, hormat selalu untuk para kiai, para profesor, para dosen, para ustadz, para guru, dan para ilmuwan seluruhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.